Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang. Itu aja doanya saya, itu aja. Bagi saya dudung, kasar dudung itu menista Allah, ya. Tuhanmu bukan orang Arab, ya, itu menista Allah, menyamakan manusia dengan makhluk, menyekutukan Allah. Tuhan itu semua universal, ada di mana-mana, tidak bisa dibatasi oleh nama atau suku apapun. Lah, Pak Dudung di sini ingin membuat kritikan membangun, kritik Islami. Lu kalau nggak kaya lu nggak bisa nolong orang. Makanya berdoanya, kalau berdoa Mas, kalau saya berdoa setelah sholat, berdoa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang. Itu aja doanya saya, itu aja. Setiap fenomena, setiap kejadian itu udah jelas barzahnya, kan sudah sering kita katakan, penista agama, penista nabi, penista Quran, pasti ujung-ujungnya pendukung rezim. Salah satu penceramah agama yang saya suka ini namanya Gus Nur. Meskipun kata orang dia sebenarnya tidak layak menyandang gelar Gus, karena gelar Gus itu di NU biasanya diberikan kepada anak kiai yang mempunyai pondok pesantren. Tetapi Gus Nur yang ini sama sekali bukan anak kiai, bahkan ia juga belum pernah nyantri. Jadi bayangkan, secara ilmu agama dia tidak punya rekam jejak apapun. Itu rumus kimiawinya begitu kayaknya, senyawanya begitu. Nama aslinya Sugi Nur Raharja. Jadi kita panggil saja dia Sugi Nur. Ceritanya dulu, Sugi Nur ini adalah pemain debus. Dia mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain debus. Ya masa kecil nggak bahagia kan, jadi ya ikut-ikut main debus gitu aja kan. Sekarang juga banyak anak-anak kecil yang terlantar di jalan-jalan itu, yang nggak terurus pendidikannya. Kurang lebih saya seperti itulah. Jadi kalau mbaknya lihat ada pengamen anak pang di pinggir jalan lampu merah, saya dulu seperti itu. Jadi itu takdir mubrom saya, itu takdir yang saya nggak bisa ngelak. Dan masa lalu Sugi ada di jalanan. Dia selain mencari uang lewat pertunjukan debus, juga mencopet dan menipu orang dengan gendam. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Selain itu, dia juga berprofesi sebagai penjual obat keliling. Mungkin saat menjual obat inilah si Sugi melatih kemampuannya berbicara di depan publik. Ya pasti dengan tipu-tipu supaya obatnya itu laku. Coba, misalkan perempuan lebih cantik mana sama istri-istriku? Hei, generasi muda NU, taek. Kalau kamu perempuan, kamu lebih cantik mana sama istri-istriku? Kalau kamu laki-laki, kamu lebih ganteng mana sama aku? Kalau kamu ekonomi, kamu lebih kaya mana sama aku? Ayo, buka-bukaan yuk. Jangan-jangan kamu kere, jangan-jangan kamu jangan-jangan kau penjual nasi goreng, jangan-jangan kamu lurutis, nggak mau apa utis itu. Sesudah bertahun-tahun menjadi penjual obat, Sugi pun mulai bosan. Mungkin karena hasilnya nggak seberapa dan dia juga nggak kaya-kaya. Akhirnya Sugi pun belajar agama. Dan dari sinilah dia bisa memadukan ilmu jualan obat tipu-tipunya dengan agama. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Di dalam ilmu, di dalam dunia ini kan ada yang namanya autodidak. Saya udah nggak butuh gelar sebenarnya. Berapa kali orang nawari saya untuk besar paket C lah, apalah, sudah punya gelar minimal SAG apalah. Enggak, saya nggak butuh gelar. paket C, Pak? Kan saya lulus SD aja. Orang awam apalagi otodidak belajar, kemudian dia tampil bak seorang ulama. Dia tampil menggadang-gadang diri seperti seolah-olah ia adalah seorang mufti di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang menyesatkan umat karena sudah euforia. Menyamakan makhluk walaupun hanya dengan kata-kata, ya. Tuhanmu bukan orang Arab. Bagi saya, ini ringkes saja, itu berita udah lama soalnya. Bagi saya itu menista Allah.
Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar. Dan dia berhasil. Dia diundang kemana-mana dan dapat gelar terhormat sebagai ustadz. Belajar itu otomatis, Mbak. Nggak mungkin kalau nggak belajar. Ya biasalah akun-akun buzzer cebong itu kan goreng-goreng saya. Bisa jadi penceramah sampai ke Hong Kong. Kan saya sudah dari tahun 2001 sampai sekarang. Merasa bahagia yang berlebihan ketika ada orang lain menganggapnya sebagai rujukan, orang lain yang menjadi pengikutnya, tapi ia terlena dengan kebodohannya itu, kemudian menganggap justru dirinya adalah orang yang pantas dianggap ulama. Maka tidak pantas orang seperti ini dijadikan sebagai penghulu di masyarakat. Tidak pantas orang-orang seperti ini dijadikan sebagai rujukan di dalam belajar agama Islam. Harus punya guru, tidak boleh otodidak. Kan jelas kamu mau ikut rezim dan buzzer dan sekufunya, atau kamu mau ikut yang menentang, kan begitu. Itu supaya jelas hujahnya, jadi nggak netral. Hanya dalam perjalanan sebagai ustadz, Sugi punya banyak kompetitor. Dia tidak mau hanya menjadi pendakwah kampung, dia pengen naik ke tingkat nasional. Dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya, atau bahasa keren marketingnya, diferensiasi. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar. Matamu picek itu. Jancuk jaran kon niku anjen. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Nggak masalah. Tidak ada pengajian dalam acara ini. Semuanya menghibah, menyudutkan, dan memprovokasi. Kalau saya lihat dari matanya antum emosi. Dengar dulu. Oh ya sudah, baik. Semua buku saya, semua YouTube saya sudah ini maling, ini mantan maling. Sudah, mau apa? Saya nggak pernah mondok. Nggak usah pakai dalil fikih. Saya nggak ngerti dalilnya. Saya nggak ngerti Al-Qur'annya. Selain itu, dia terus menyerang NU dan Banser supaya orang melirik kepadanya. Dan pada saat Pilpres, Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Jokowi itu sholatnya pencitraan. Itu bukan fitnah, datanya ada. Kok nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam? Dendam sama dudung ya. Dendam dalam arti doa-doa buruk senantiasa dikhususkan untuk dia kan. Allah. Marah itu dalam arti gini. Kapan dendam akan tersisa kalau kita bisa mengamalkan? Kan rugi kalau kita doain jelek. Ya doa jelek rugi. Adapun doa jelek itu kalau kita mengutuk orang lain. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, kalau kita mengutuk mendoakan orang jelek itu akan dilihat. Kalau dia pantas maka akan kepadanya. Kalau enggak akan balik ke kita. Doa-doa buruk senantiasa dikhususkan untuk dia kan. Allah. Pertama, kalau doakan jelek, hati kita semakin kotor. Yang kedua, didengar orang lain itu juga tidak nyaman. Tidak ada baiknya. Maka hari ini sudahlah. Goodbye dengan caci maki, goodbye dengan kutukan. Kalau ada orang bermasalah dengan kita, dia manusia, saudara kita, satu bangsa, setanah air, bahkan mungkin saudara kita, seagama, maka kita doakan, ya Allah, itu jahat banget dengan dia. Berikan segala kebaikan. Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman memberikan penjelasan tentang kalimatnya soal Tuhan kita bukan orang Arab. Jenderal Dudung mengungkapkan bahwa dirinya berdoa kepada Tuhan menggunakan bahasa Indonesia. Kasat mengatakan Tuhan itu mengerti bahasa apapun yang diucapkan umatnya. Marah itu dalam arti gini, memperjelas posisiku kelak di hadapan Allah, begitu loh. Apa Allah itu mengerti bahasa saya, bahasa Indonesia? Paham bahasa India kamu itu membahasa mana kamu sedunia ini bahasa Tuhan tahu. Makanya saya doa, kita hanya doa kebaikan. Dan seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugi Nur pun berhasil mencapai cita-cita. Dia dikenal di mana-mana dan undangan ceramah pun deras mengalir. Ini, saya pegang bendera tauhid. Ayo katakan radikal, tak colok matamu sama ini, ayo. Anda mau apa? Jancuk kalau aja ya. Jadi bagi saya Kasat Dudung itu menista Allah. Kalau saya bisa mencegah dengan tangan, saya cegah dengan tangan. Saya cegah dengan kekuatan. Jangan merasa sok suci. Kenapa? Karena dia Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa.
Sebelumnya, Dudung mempersilahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pernyataannya yang menyebut Tuhan bukan orang Arab. Saya sampaikan di Puskoma, silakan dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin silakan datang, cek siapa itu koalisi itu. Saya nggak mondok, tapi saya punya kekuatan, saya dikasih Allah skill, pinter cari uang. Makanya saya bisa bangun pesantren 3 lantai, 300 santri saya gratiskan semua, saya tanggung biaya hidup. Ini belum tentu bisa kiai yang hal jemput mondok puluhan tahun, belum tentu bisa. Hidup itu kan begitu cara melihatnya. Otodidak, apa itu? Manhaj belajar kita bukan otodidak, ada talaqi. Talaq itu mengambil dari murid ke guru, terus sambung sampai baginda Nabi SAW. Itu talaqi, otodidak. Nggak punya guru, ya nggak punya guru ya nggak bisa jadi guru dong. Cuman kan sekarang saya nggak bisa pakai tangan, nggak bisa dengan kekuasaan, nggak bisa ya selemah-lemahnya iman. Saya marah dengan hati saja. Hidupnya berubah. Sugi Nur mulai menjadi bintang iklan, bahkan bermain properti. Sugi Nur dengan ilmu jualan obat yang dipadukan dengan agama, akhirnya menjadi orang sukses dengan memiliki barang-barang mewah. Hasil jualan agama ternyata bisa membuatnya hidup sejahtera dan nyaman, bahkan bisa dipamerkan. Sugi Nur menjadi orang sukses yang bisa dibanggakan orang kampungnya. Wow, sungguh mengagumkan. Jancuk kono anjane. Mingkem cangkemmu, melek matamu. Nih, tak culek matamu sini. Jangan-jangan matamu kesumpulan duit. Mengkadrun-kadrunkan orang, memfitnah orang Islam, umat Islam ya, kemudian menghina Quran, menghina Nabi, menghina Allah. Kalau kita ringkas pemikiran sekuler, liberal, pasti ujung-ujungnya pendukung rezim. Sahabat super, kisah Sugi Nur bukan kisah satu-satunya orang yang mencari uang dengan berjualan agama. Banyak ustadz yang sukses di dunia karena punya kemampuan berbicara dan mempengaruhi orang lewat ceramahnya. Yang pantas dibubarkan bukan HTI, saudaraku. HTI itu hanya menyuarakan khilafah. Ya, bukan HTI yang dibubarkan. Ya Allah, nanti kalau capek tangannya boleh diganti-ganti ya Pak ya. Ya Allah, maafkan saya kalau ini salah di matamu. Saya tidak punya pilihan lain ya Allah. Ya Allah, maafkan kalau ini salah di dalam pandanganmu. Saya sudah putus asa ya Allah. Ya Allah, maafkan kalau ini salah menurut penilaianmu. Terpaksa jalan ini aku ambil ya Allah. Kowe iki ngopo to Nur? Iki sumpahe karo sapa? Sing jenenge sumpah mubahalah itu pengertiannya itu adalah solusi terakhir ketika mentok sudah tidak ada solusi. Dan namanya mubahalah itu langsung dari dua pihak. Ono sing nuduh, ono sing tertuduh bersepakat untuk melakukan mubahalah. Wong mubahalah kok bengok-bengok dhewe. Kowe iki mubahalah apa dolanan debus? Pertanyaannya.